Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Husna yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Izin minum dulu ya. Babun ay hadza babun, ini adalah bab menerangkan tentang mata tangqati'u ma'rifatul abdi. Mata kapan tangqati'u jadi terputus, apa ma'rifatul abdi mengenalinya seorang hamba minan nasi dari manusia. Maksudnya mulai kapan orang tidak mengenali orang di sekitarnya. Karena ada orang itu menjelang wafatnya itu sudah tidak mengenali siapa saja yang ada di sekitarnya karena fokus dengan proses kematian itu. Walaupun ada beberapa orang yang dengan izin Allah bahkan dalam proses kematiannya itu masih mengingat di sekitarnya. Seperti misalnya para nabi dan rasul yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Yakub itu ketika telah datang kepada beliau kematian, beliau masih berpesan kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di. Nabi Ibrahim juga berpesan begitu kepada keturunannya. Dan ini tidak hanya dialami oleh orang sekelas para nabi, sekelas
yang bukan nabi dan rasul pun ada yang mengalami hal itu, di mana saat detik-detik meninggalnya itu masih sempat-sempatnya berpesan kepada keluarganya untuk tidak berpaling dari la ilaha illallah. Saya mungkin pernah cerita, di sini ada jamaah saya di salah satu tempat di daerah, ngajinya di Kemang Pratama, tapi rumahnya di Senturi. Nah, beliau ini cerita ke saya, beliau punya mbah, menjelang asar cucu-cucunya dikumpulkan semua termasuk beliau ini, dalam keadaan mengajari cucu-cucunya agar jangan sampai lupa ya la ilaha illallah. Ngajari cucunya la ilaha illallah itu meninggal. Jadi meninggal dalam keadaan sedang ngajarin apa? Cucu-cucunya. Ngajari apa? La ilaha illallah. Makanya harapan kita, ini harapan kita kepada Allah ya. Saat kita menghadapi kematian itu, kita tidak termasuk yang lupa itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang masih ingat dan sadar akan la ilaha illallah. Itu harapan kita. Makanya mumpung masih hidup, ringankan lisan dan hati untuk berla ilaha illallah. Lisan mengucap la ilaha illallah, hati berucap tidak ada Tuhan selain Allah, karena memang selain Allah bukan Tuhan. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, karena selain Allah tidak berhak untuk disembah. Kalau mau kita teruskan, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa melapangkan hidup saya kecuali Allah. Isbat Allah, menafikan makhluk. Karena kita ada karena diadakan oleh Allah. Kita bisa karena dipisahkan oleh Allah. Kalau orang bilang kita hebat, sejatinya karena kita dihebatkan oleh Allah. Isbat Allah, menafikan makhluk. Sehingga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Itu seperti itu. Namun saya ulang tadi, ada memang orang-orang yang pada saat menjelang kematiannya itu wis gak eling kanan kirinya, udah gak inget kanan kirinya udah. Karena dia panik menghadapi kondisi menjelang kematiannya itu. Bagaimana tidak akan panik sementara dia sudah melihat tempat tinggalnya. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzuru. Kalau nyawa udah sampai di sini, orang yang akan mati itu sudah mulai melihat tempat tinggalnya. Kalau yang lihat surga ya seneng. Kalau yang lihat neraka panik gitu. Panik melihat neraka kok. Karena dia akan berada di situ, naudzubillahi minasyarri dzalik. Di situ dia negosiasi itu. Wis ka eling kanan kiri sibuk dengan lihat neraka koden gak karu-karuan. Di situ dia negosiasi itu. Di antara bentuk negosiasinya Allah abadikan dalam Al-Qur'an di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, andaikan kematian saya ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Tapi di ayat 11-nya Allah tolak itu negosiasinya, karena ajal itu harus tepat waktu, sehingga tidak bisa dinegosiasikan untuk dimundurkan walaupun cuman sesaat. Sudah, singkat kata singkat cerita, karena negosiasi tidak berlaku, sehingga mau atau tidak mau dia harus mati. Di samping melihat tampilan malaikat yang sewerem itu udah gak karu-karuan, ketakutannya udah gak eling kanan kiri sudah itu. Nauzubillahi min syarri dzalik.
Semoga kita tidak termasuk yang itu. Semoga kita termasuk yang melihat surga. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Surga yang ada Rasulullahnya sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Karena kalau orang melihat surga, tidak jarang penghuni termulia surga menampakkan diri juga. Siapa penghuni termulia surga? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fit taubati, dan bab ini akan menerangkan tentang taubat. Wa bayaniha, dan penjelasan tentang taubat. Wa fit taibi, dan menerangkan tentang orang yang bertaubat. Manhu, siapakah orang yang bertaubat itu? Karena mungkin ada sebagian orang yang dikit-dikit ngomong sudah tobat, sudah tobat. Pertanyaannya, benarkah dia sudah bertobat? Nah, di sini nanti akan kita bahas. Karena taubat itu dari kata taba yatubu taubatan, artinya kembali. Maka orang yang bertaubat berarti ada langkah konkret di mana dia kembali. Kembali kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beristighfar itu belum tentu bertaubat. Tapi orang yang bertaubat biasanya dia pasti beristighfar. Karena taubat itu tidak hanya sekedar ucapan astagfirullah atau saya minta maaf, tidak hanya itu. Lebih dari itu, taubat itu adalah ada konkret ikhla. Ikhla itu meninggalkan perbuatan maksiat yang dimaksud. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Dan yang ketiga, al-azam, komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Kalau berkaitan dengan hak orang lain, menyakiti hati orang lain, wajib minta maaf. Kalau berkaitan dengan mengambil hak, maka harus kembalikan. Kalau orang yang kepadanya kita mau minta maaf sudah meninggal dunia, maka mintakan ampun kepada Allah untuknya. Kalau orang yang haknya kita ambil mau kita berikan ternyata sudah meninggal, maka sedekah atas nama yang bersangkutan. Itu caranya di antaranya. Kalau nggak begitu belum taubat berarti. Belum lagi ada beberapa perbuatan dosa yang menuntut adanya sanksi denda. Lagi-lagi nggak cukup hanya astagfirullah, nggak cukup, tapi harus membayar dendanya. Seperti misalnya pelanggaran-pelanggaran di dalam haji dan umroh saat ihram. Itu kan tidak cukup hanya sekedar astagfirullah, tapi ada dendanya. Dan dendanya secara umum bertingkat mulai dari memotong kambing, atau puasa 3 hari, atau sedekah kepada fakir miskin makanan 3 sok, atau 3 kali zakatul fitri. Zakat fitrah berapa sekarang di sini, Pak? Zakatul fitri berapa? 50.000, berarti 150.000. Termasuk juga misalnya melanggar sumpah, bersenggama dengan istri di siang hari bulan Ramadan, melanggar tidak bisa menepati nadar yang mengandung sumpah misalnya. Maka hal-hal yang begini nggak cukup hanya astagfirullah nggak cukup, tapi harus membayar nopo dendanya. Ada dendanya itu. Kalau orang yang bertobat dia mesti bayar dendanya. Pun Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata beliau, sa'altu, aku bertanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata tanqadi'u ma'rifatul 'abdi minan nasi, kapankah seorang hamba itu terputus mengenali orang di sekitarnya? Qala, Nabi bersabda, au kama qal, idza ayana, ketika yang bersangkutan mulai melihat malaikat maut yang datang. Ada yang mengatakan mulai melihat tempat tinggalnya, atau saat terjadinya ghor-ghoroh. Saya ulang, ini umumnya loh ya, walaupun nanti ada yang tidak begitu.
Riwayat ini dalam catatan kakinya disebut dhaif dan lemah sekali. Tapi nanti ada beberapa sebagian maknanya ini sahih. Karena didukung oleh beberapa riwayat yang sahih. Salah satunya tadi saya ceritakan. Kenapa saya katakan sebagian maknanya sahih? Karena memang betul ada sebagian orang memang mengalami kondisi ini. Saking menegangkannya kematiannya sampai wis gak inget kanan kiri wis. Sibuk dengan dirinya udah. Sibuk dengan nasibnya, meratapi nasibnya. Dan saya sering sampaikan di sini, orang kalau nyesel nyawa di sini itu udah terlambat. Tapi kalau masih hidup, setua apapun menyesal namanya sadar. Ada orang tua banget, umur 82 tahun, disampaikan ke saya mau masuk Islam. Udah buyutan gini, udah buyutan. Itu saya kalau nurutin nakalnya saya mau ngomong gini, kalau nurutin nakalnya, nurutin pikiran nakal saya. Enak temen, mbah. Kate mati kok masuk Islam. Enak banget sama ini. Tapi saya nggak ngomong gitu. Tapi saya syukur alhamdulillah beliau di ujung usianya akhirnya masuk Islam. Allahu Akbar. Kan kalau menurut teori kan enak banget dia. Maksudnya berpuluh-puluh tahun mungkin dia dengan aneka perbuatannya yang macam-macam itu, terus di ujung usianya tahu-tahu tobat masuk Islam. Dalam hadis Sahih Muslim itu menghapus semua dosa kekufuran selama dia kafir itu habis semua ini. Masya Allah. Bukan berarti saya setuju pada kekufuran ya enggak, tapi maksud saya senang dia masuk Islam di ujung usianya. Innamal umuru bil khawatim. Karena sesuatu itu tergantung dari ujungnya, akhirnya. Dan beliau termasuk yang husnul khatimah insyaallah, masya Allah. Itu seperti itu. Qauluhu, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ayana atau kama qala, apabila dia sudah mulai melihat dengan mata kepalanya. Yuridu idza ayana malakal maut, yang dimaksudnya yang dikehendaki dari kata ayana itu adalah apabila dia sudah mulai melihat secara langsung malaikat maut, awil malaikat atau beberapa malaikat, wallahu a'lam. Kenapa disebut satu malaikat dan beberapa malaikat? Karena kalau kita merujuk kepada surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 32, rupanya malaikat maut tidak turun sendiri, dia ada timnya rupanya. Makanya Allah nyebut dengan jumlah jamak. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik menurut Allah. Diwafatkan oleh para malaikat, pakai jamak. Jamak itu berarti 3 ke atas. Diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya malaikatnya wajib mengucap salam, salamun alaikum, permisi terlebih dahulu. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah, dan semoga kita minal muttaqin, amin insya Allah. Kalau kita minal muttaqin, karena konteks ayat itu tentang orang yang bertakwa ya, yang dinilai baik oleh Allah, nanti ketika dicabut nyawanya malaikatnya permisi dulu. Dan jumlah malaikatnya nggak satu. Allah membentuk kata jamak. Allah menyebut dengan kata jamak. Jamak itu dalam bahasa Arab 3 ke atas. Kalau saya baca dalam riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, kalau kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, disebutkan dalam riwayat itu nanti ketika malaikat maut datang itu dengan timnya itu orang yang akan meninggal itu mengalami 2 keresahan yang sangat aukamakal. Keresahan yang pertama tentang keluarga yang akan ditinggalkan. Keresahan yang kedua tentang kemana setelah ini dia pergi, surga atau neraka. Tentang keluarga yang akan ditinggalkan itu, diantara yang paling dia gelisahkan adalah anak-anak kalau dia punya anak.
Kalau dia punya anak, dia gelisahkan anak-anaknya. Dan kalau dia orang yang baik, kegelisahannya dijawab oleh para malaikat. Anda nggak usah khawatir, ini mafhum riwayat ya. Anda nggak usah khawatir. Anak-anak Anda dibaikkan keadaannya oleh Allah karena kebaikan Anda. Jadi karena dia orang bertakwa, keadaan anak-anaknya kan diperbaiki oleh Allah karena kebaikan dia. Sehingga orang ini tenang. Untuk keresahan yang pertama dia tenang. Riwayat tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bahwa takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Jadi kita ini suruh mengantisipasi jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah syahwat. Enggak masuk. Nah, supaya enggak lemah, maka diperintah oleh Allah untuk supaya anak-anak kita enggak lemah, kita diperintah untuk satu bertakwa kepada Allah. Yang kedua kita diperintah untuk apa? Jujur, berkata yang jujur. Dengan kata lain, sedikit banyak laku takwa kita, sedikit banyak laku jujur kita, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Itu begitu. Oke, dia tenang nih karena keresahan tentang anak-anaknya dia tenang. Keresahan yang kedua muncul kemudian. Setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Karena dia orang yang baik, dijawab keresahannya oleh malaikat. Yang versi Ahmad redaksinya mirip surah Hamim Masjid Jeddah. Surah Fussilat ayat 40, surah ke-41 ayat 30 itu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih. Anda dijamin masuk surga. Ya, bukan cuma senang, sawanang dia. Bukan cuma senang apa, tapi sawanang. Saking sawanangnya itu, dia sudah siap untuk dicabut nyawanya. Maka dalam hadis yang versi Ahmad yang saya baca ya, ruh itu dicabut dari arah ubun-ubun. Begitu dia tenang, dicabut dari arah ubun-ubun, tapi yang ketarik dari arah kaki. Dicabut dari arah ubun-ubun, tapi yang ketarik dari arah kaki. Set gitu. Enggak tahu gimana rasanya, itu sakit soalnya itu. Kalau menurut informasi darinya kan sakit. Innalil mauti sakarat, kata Nabi. Kematian itu bukan cuma sakit, sewakid, pakai dal itu. Saking sakitnya. Karena Nabi bentuk kata jamak, innalil mauti sakarat, kata Nabi. Sakit itu. Sampai sini tek berhenti sebentar. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Saat itulah orang yang akan mati itu melihat tempat tinggalnya. Orang yang baik dia melihat surga dia. Begitu melihat surga kayak saking senengnya itu loh. Rasa sakit yang tadi itu hilang semua. Terbayar. Gak terasa wis. Hilang semua rasa sakit. Saking sewenangnya ngelihat surga. Para ulama berdalil dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana sekelompok wanita istri para pejabat Mesir ketika dibagi buah plus pisau, setelah itu dikeluarkan Nabi Yusuf untuk menyajikan hidangan yang lain, orang semua terpukau melihat Nabi Yusuf, tangannya teriris gak terasa. Kata para ulama, ngelihat Nabi Yusuf aja diiris ke tangannya nggak terasa, apalagi melihat surga yang jauh lebih indah, karena surga itu nggak terbayang. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Wah, itu kematian nggak terasa sakit lagi udah itu. Saat melihat surga itu rasa sakit tadi hilang, saking sewenangnya. Nah, karena dia ngelihat surga, sewenang dia.
kitab ini sebutkan ada riwayat, cuman lemah riwayatnya. Orang yang lihat surga itu ditawari lagi, mau lanjut apa balik ke dunia lagi. Udah lihat surga itu loh, ditawari mau lanjut apa balik ke dunia lagi. Kata orang itu ngelihat ke arah dunia, kembali ke tempat yang sumpek itu, enggak, lanjut aja udah. Akhirnya pilih mati. Itu seperti itu. Cuman riwayatnya lemah itu di sini. Tapi yang pasti memang ajal lah, harus lanjut memang. Maka singkat kata singkat cerita, ketika mau keluar ruhnya itu dibisiki oleh bagian malaikat yang berbisik. Versi Ahmad redaksinya mirip akhir surah Al-Fajr itu, ayat 27 dan seterusnya itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Sampai situ. Nanti fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, nanti di mahsyar kata Imam Al-Qurtubi. Itu di dunia sampai itu aja. Maka ruh ini dengan senang hati mau keluar. Ruh ini dengan senang hati mau keluar. Begitu keluar, disambut oleh malaikat tim penyambut dari kalangan malaikat rahmat. Karena sudah disiapkan kain kafan dari surga, wewangian dari surga untuk menyambut ruh yang baik ini. Aromanya wangi, harum. Dan dia dibawa terbang ke langit. Ini hadisnya sahih ya, riwayat Ahmad, Ibnu Majah, hadisnya riwayat kata Imam Al-Qurtubi, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Nanti bisa dicek juga dalam kumpulan sahih hadis qudsi. Maka dia terbang, dibawa ke langit. Selama dalam perjalanan ke langit itu, malaikat pada berkata, ruhnya siapa ini kok wangi banget? Ruhnya siapa kok wangi banget? Maka disebutlah sebutan terbaiknya. Oh, ini di KM Masjid Al-Husna misalnya. Oh, ini merbotnya. Oh, ini sebutkan nama-nama terbaik, sebutan-sebutan terbaiknya. Oh, ini jamaah aktif Al-Husna misalnya. Pokoknya disebutkan semua kebaikan-kebaikan. Dan aromanya wangi. Kenapa? Karena amal soleh itu wangi, tercium oleh malaikat. Kita nggak nyium, malaikat yang nyium. Nah, kalau kita ngaji begini ini dalam hadis riwayat Muslim, malaikat rahmat ngepung kita ini, insyaallah. Semoga Allah terima ngaji kita ini, amin. Karena aroma wanginya tercium oleh para malaikat. Malaikat rahmat merapat. Itu seperti itu. Pun bisa dipahami ya, insyaallah nggih. Allahu Akbar. Itu kalau orang yang baik tapi yang meninggal. Kalau yang akan mati orang yang jahat, begitu datang malaikat maut dan timnya dan beberapa malaikat yang lainnya itu, maka orang yang akan mati ini mengalami dua keresahan yang sangat juga sama. Cuman kali ini keresahannya nggak dijawab oleh malaikat. Pertama tentang keluarga yang akan ditinggalkan, terutama tentang anak-anaknya. Bagaimana nasib anak-anak saya sepeninggal saya? Sama malaikat nggak dijawab. Mbuh. Nah, kalau bahasa kita itu mbuh. Mbuh apa? EGP emang gue pikirin. Nggak dijawab. Terus bagaimana? Saya surga apa neraka? Mbuh. Nggak dijawab sama malaikat. Maka dalam kondisi yang sangat resah itu, mulai dicabut nyawanya. Untuk orang yang ini tidak dari ubun-ubun, suka-suka malaikatnya aja udah. Cabut dari mana aja, dari mana suka-suka malaikatnya lah pokoknya. Tapi tetap nanti berhenti di sini. Berhenti di kerongkongannya. Falaula idza balagatil hulqum, orang yang akan meninggal itu melihat tempat tinggalnya. Nah, ini yang dia lihat apa? Neraka. Sudahlah sakaratul maut, sakitnya luar biasa, ditambah ngelihat neraka. Tidak mau keluar rohnya ini. Tidak mau keluar rohnya itu. Karena ngelihat neraka nggak mau keluar dia. Karena nggak mau keluar, dipukul oleh malaikat itu. Karena ajal harus tepat waktu. Negosiasi ditolak, tadi surah Al-Munafiqun ayat 10. Negosiasi ditolak. Tetap nggak mau keluar, akhirnya dipukul karena ajal harus tepat waktu. Surah Al-An'am ayat 93.
surah Muhammad ayat 27 dipukul sama malaikat. Kenapa? Karena harus keluar ruhnya itu. Begitu dia keluar, ruhnya dibentak oleh malaikat itu. Ya ayyatuhan nafsul khabisah, hei jiwa yang kotor, keluar. Dipaksa keluar. Maka ruh itu keluar, nggak disambut, diseret gitu aja udah. Bukan disambut pakai kain kafan wangi dari surga, bukan, tapi dari kain amoh dari neraka. Pokoknya gak enak kabeh. Dan baunya busuk ruh itu. Maka ketika dibawa terbang ke langit itu malaikat pada memaki-maki. Ruhnya siapa ini? Busuk banget ini. Maka disebutlah sebutan-sebutan jeleknya. Oh, ini koruptor ini. Ini saya nggak mau ngomong, nanti malah kemana-mana ngomongin saya nanti. Wah, ini orang yang jahat lah pokoknya. Zalim ini, orang yang zalim ini, disebutkan keburukan-keburukannya. Allah, yang tipe yang ini langit pertama udah ditolak dia. Kata Allah, banting ke barzahnya, dibanting ke barzahnya. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Proses pertanyaan kubur pasti nggak lulus. Begitu nggak lulus, Allah bilang buka pintu tembus neraka. Maka itu yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-Mu'min, surah Al-Ghafir atau Al-Mu'min ayat 46 itu. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pagi dan petang Allah tampakkan neraka kepadanya. Nauzubillahi min syarri dzalik. Bisa dipahami ya? Nah, ini. Semoga untuk kita surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar. Jadi untuk yang melihat surga tadi ya dia masih menyadari bahkan dengan sekitarnya itu. Tapi kalau untuk yang panik tadi itu gak kober iling yang lain us panik dia dengan lihat neraka aja udah paniknya luar biasa udah. Nah, makanya semoga untuk kita surga tadi. Amin. Allahumma insyaallah. Wa huwa ma'na qaulihi alaihi salam, dan itu adalah maksud dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadisil akhir, dalam hadis yang lain. Innallaha, sungguhnya Allah, sungguhnya Allah yaqbalu, berkenan menerima taubatal abdi, taubatnya seorang hamba, malam yugharghir, selagi tidak terjadi ghorghoro. Ini hadisnya sahih riwayat At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan beliau mensahihkan hadis itu dan sepakat oleh Imam Ad-Dahabi. Kharrajahu At-Tirmidzi, telah mentakhrij hadis tersebut siapa? Imam At-Tirmidzi. Ai indal ghargharati, maksudnya ketika terjadinya ghargharah, nyawa di kerongkongan. Wa bulughi ruhi al-hulqum, dan ketika roh sampai di hulqum, kerongkongan. Yu'ayinu ma yasiru ilaihi, maka dia melihat dengan mata kepalanya kemana dia akan pergi, melihat apa saja yang kepadanya dia akan pergi, min rahmatin, dalam bentuk rahmat, au hawan, atau kehinaan. Apakah dia melihat surga atau melihat neraka. Wala tanfa'u hina idin taubatun wala imanun. Nah, pas nyawa di kerongkongan itu pintu tobat ditutup, sehingga kalau tobat sudah tidak ada manfaatnya. Kalau mau beriman sudah terlambat. Itu yang terjadi pada Fir'aun. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Pas mau mati itu dia teriak, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Tapi sudah terlambat. Sudah apa? Terlambat. Karena nyawa udah di sini baru ngomong tobat, telat, kemarin kemana aja kemarin itu. Makanya kita ini kalau mau tobat sekarang mumpung masih hidup. Saya ulang, kalau menyesal nyawa di sini itu betul-betul penyesalan. Tapi kalau masih hidup kayak sekarang ini, setua apapun menyesal itu namanya apa? Sadar. Enggak terlambat. Setua apapun kalau menyesal namanya sadar dan tidak terlambat. Rodok kasep iya tapi gak terlambat lah. Rodok kasep iya tapi gak terlambat.
kasep dalam bahasa Jawa ya, bukan kasep dalam bahasa Sunda. Kalau kasep dalam bahasa Sunda kan ganteng. Itu seperti itu. Pun lanjut. Kama qala ta'ala, sebagaimana telah berfirman siapa Allah Ta'ala. Kama qala, sebagaimana berfirman siapa Allah Ta'ala fi muhkamil bayan, di dalam Al-Qur'an yang jelas. Muhkamul bayan itu cetha welo-welo. Apa kata Allah di surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 85? Kata Allah, falam yaku yanfa'uhum imanuhum wa lamma ra'au ba'sana. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum, maka tidaklah bermanfaat iman mereka. Lama yarau ba'sana, ketika mereka menyaksikan siksa kami. Sebentar. Surah ke-40 ayat 85. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat adab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan ketika itu rugilah orang-orang kafir. Makanya kalau sudah nyawa di kerongkongan, menyesal sudah terlambat. Kenapa? Karena saat itu dia sudah melihat tempat tinggalnya. Kalau enggak surga, nggih neraka. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 18. Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Bukanlah tobat yang benar, bagi orang-orang yang berbuat keburukan hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, baru dia ngomong tubtul an, aku tobat sekarang. Nyawa di sini baru ngomong aku tobat, terlambat. Nah, kalau mau tobat sekarang mumpung masih hidup. Kalau sudah nyawa di kerongkongan, tobat sudah terlambat. Dan jangan nunggu tua untuk tobat, karena belum tentu usia kita sampai tua. Dan bertaubat itu dalam Islam fauron, seketika, langsung, tidak boleh ditunda. Jenengan nyetir mobil, ingat dosa, jangan tobat nunggu sampai rumah, sambil nyetir itu tobat sudah. Maaf nih, di dalam WC lagi kontemplasi, ingat dosa, jangan nunggu keluar WC baru tobat. Di WC itu tobat sudah, sambil nongkrong itu, sambil jongkok, sambil duduk itu tobat. Tapi dalam hati aja, jangan dilafadzkan. Jangan nunggu keluar dari, belum tentu bisa keluar dari WC itu. Berapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan jatuh di kamar mandi kan? Naudzubillah min dzalik. Tobat itu fauron, seketika, ingat dosa langsung. Jangan nunggu sholat tobat dulu. Bahwa sholat tobat itu sebagai suplemen penyempurna, iya, tapi bukan sebagai yang pokok. Yang pokok itu segera tobat itu. Fauron, seketika tobat itu. Jangan nunggu nanti. Kapan ingat dosa dan dirasa harus ditobati, ya sudah segera tobati. Jangan nunggu nanti, jangan. Tobati saat itu juga sudah. Allah Akbar, itu taubat itu. Fattaubatu, maka adapun taubat mabsutatun, terbentang lil abdi, bagi seorang hamba, hatta yu'ayina, hingga dia menyaksikan kedatangan malaikat qabidul arwah, sehingga dia menyaksikan malaikat pencabut nyawa. Wa dzalika inda ghargharatihi birruh, dan itu terjadi ketika ruhnya mengalami ghargharah, nyawa di sini. Wa innama yugharghiru bihi idza quti'al watin, dan ghargharah itu terjadi ketika urat jantung
mulai terputus. Fasakhoso minas sadri ilal hulqum, maka naiklah ruh itu dari dada ke hulqum. Jadi gorgoro itu terjadi ketika urat jantung mulai putus, dia naik ke atas sampai di hulqum, itu namanya gorgoro, sudah itu. Fa'indaha al-mu'ayana, dan ketika itulah orang yang akan mati itu menyaksikan malaikat maut yang akan mencabut nyawanya, atau menyaksikan tempat tinggalnya di mana dia akan tinggal setelah mati itu. Nah, itu saya ulang tadi, semoga untuk kita surga, amin insyaallah. Wa indaha hudurul mauti fa'lam dalik, dan saat itulah datanglah yang namanya kematian. Fa'lam dalik, ketahuilah itu. Jadi kematian itu ada bentuknya ya, ada fisiknya kematian itu. Dalam hadis yang sahih, ada dalam ulang sahih hadis qudsi, nanti ketika ahli surga sudah masuk surga, ahli neraka masuk neraka, Allah datangkan kematian dalam bentuk seperti domba bentuknya. Jadi kematian bentuknya seperti domba. Kata Allah kepada penghuni surga dan penghuni neraka, kata Allah, tahukah kalian apa ini? Semua sentak menjawab, kematian. Jadi semua yang mati mengenali bentuk kematian, bentuknya seperti domba. Jadi saya nggak tahu bagaimana hakikatnya ya. Dan kata Allah, lihat sekarang aku sembelih kematian, maka matilah mati. Ketika mati itu mati, yang di surga kekal selamanya tidak akan mati, yang di neraka juga tidak akan mati. Karena ahli neraka itu la yamutu fiha wala yahya. Dibilang mati enggak mati, dibilang hidup juga enggak hidup. Namanya la yamutu fiha wala yahya. Karena memang orang ahli neraka itu kebanyakan hidupnya sudahlah tidak bermutu, kebanyakan gaya. Itulah yang mutu fiha wala yahya, wis gak mati gak urip. Karena semasa hidupnya memang gaya hidupnya itu tadi, sudahlah tidak bermutu, kebanyakan apa tadi? Gaya itu. Kakean pola. Allahu Akbar. Fayajibu 'alal insani, maka wajib atas manusia, untuk ayyatuba, bertobat, qoblal muayyanati, sebelum terjadinya muayyanah, menyaksikan kedatangan malaikat maut itu, atau sebelum terjadinya gorgoro, sebelum terjadinya muayyanah dan gorgoro, sebelum dia melihat malaikat maut dan sebelum nyawas di kerongkongan. Wa huwa makna qauli, dan itulah makna firman Allah Ta'ala di surah An-Nisa ayat 17. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertobat dengan segera. Kalau Ibnu Abbas berkata, saya Ibnu Abbas Wasudi dan Asuddi rahimahumullah wa radhiyallahu anhuma, min qarib maksudnya qoblal maradi wal mauti, sebelum sakit dan sebelum mati. Mumpung masih sehat tobat, jangan nunggu sakit baru tobat. Walaupun sakit tobat masih belum terlambat, cuman kalau bisa mumpung masih sehat tobat gitu. Makanya tobat itu jangan nanti-nanti, karena kematian tidak nunggu tobat kita, kapanpun bisa terjadi, sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak Allah. Itu seperti itu. Makanya kematian itu tidak menanti tobat kita. Kita yang harus mensegerakan tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan mensegerakan taubat itu begini. Seringkali orang bertanya ke saya gini, khawatir Ustadz kalau taubat nanti ngulangi lagi, ya. Karena sehingga kadang sebagian orang itu dibisiki oleh setan itu, percuma kamu taubat itu, ngulangi lagi. Mending nanti tunggu tua aja lah. Maka saya jawab tadi, belum tentu orang itu sampai pada usia tua. Itu satu dulu. Yang kedua gini, ini rumus ya. Yang Allah mau dari kita itu pertama apa tadi? Konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu ya.
Yang kedua apa? Menyesal. Tiga apa? Komitmen tidak mengulangi lagi. Ini yang komitmen tidak mengulangi lagi ini. Kalau suatu saat, namanya manusia, perbuatan dosa yang sama terulang kembali, itu saya ditanya, apakah tobat saya yang pertama itu jadi batal gara-gara saya mengulangi dosa itu lagi, Ustaz? Karena ada masa di mana kadang orang itu kalah oleh dominasi kepentingan, nafsu dan syahwat dan macam-macam. Maka saya jawab, tobat sampean yang dulu itu sudah sah, diterima oleh Allah insya Allah. Itu dosa baru, tobati lagi. Karena dalam ayat tentang tobat itu tidak ada jaminan bahwa orang yang sudah bertobat itu tidak mengulangi dosanya. Yang Allah mau membangun komitmen tidak mengulangi. Dan Allah tidak menjamin bahwa orang yang bertobat itu tidak mengulangi dosanya. Kalau ada yang mengatakan bahwa keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama dua kali, itu keledai itu. Kalau manusia bahkan bisa jatuh pada lubang yang sama berkali-kali. Jenengan kalau baca sejarah, beberapa sahabat Nabi itu murtad sampai 2 kali loh. Kalau baca dalam sirah itu beberapa sahabat Nabi itu ada yang sampai murtad 2 kali. Pertama saat Mi'raj itu banyak yang nggak kuat itu. Beberapa sampai murtad. Walaupun akhirnya dengan izin Allah masuk Islam lagi. Yang kedua ketika Nabi wafat, itu banyak yang murtad itu. Walaupun dengan izin Allah alhamdulillah beberapa masuk Islam kembali. Saking nggak kuatnya itu. Makanya Allah tidak menuntut orang itu tidak mengulangi dosa, tapi Allah tuntut adalah komitmennya, bahwa dosa yang sama terulang kembali, segera tobat kembali, terus begitu sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini dulu, monggo kita beri adzan dulu ya. Oke, monggo silakan yang
Mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada. Baik, terima sekalian. Ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi dan lain sebagainya? Alhamdulillah, rupanya jelas semua. Jelas semua atau tidak jelas semua? Nggih, monggo, Pak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa kedua dari sama ketika ketika beliau turun dari kita, dia ngomong sama sahabat yang mencintai. Oh enggak, kamu saya kira ini suatu kalau yang berbicara berarti anugerah buat saya. Itu enggak. Oh, sepertinya tidak di pada zaman itu masih turunkan dan Rasulullah menyampaikan kok pada proses-proses tadi sepertinya menyembunyikan. Baik, ya betul. Jadi saya pernah baca riwayat sahabat, diantaranya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu, memang betul tidak salah. Beliau manggil murid-muridnya, termasuk Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu juga. Kata beliau, saya takut berdosa karena menyimpan ilmu. Ada satu hadis yang selama ini tidak saya sampaikan, karena saya khawatir orang sembarangan di dalam memahami hadis itu, yaitu siapa yang mengucap la ilaha illallah maka dia pasti masuk surga. Wa in zana wa in saraqa, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri dan seterusnya itu. Nah, cuman kan itu saat itu sahabat saya kalau nggak salah Mu'adz ya. Bolehkah saya sampaikan kepada semua manusia? Jangan. Karena saya khawatir mereka, yaitu ada kekhawatiran mereka meremehkan itu gitu. Jadi dalam Islam itu ada satu prinsip. Orang yang tidak bergeser dari la ilaha illallah itu memang akan masuk surga. Cuman jangan terus kita salah memahami ini. Oleh ngono ya tak nglakoni opo ae mau limo misalnya. Mau limo itu ujungnya tuh masuk surga juga. Ya memang sih masuk surga, cuman kan gosong dulu. Sehingga kalau kita baca dalam hadis tentang syafaat itu, nanti syafaat Nabi itu menyentuh orang yang hatinya itu gelap, tidak ada kebaikan sama sekali kecuali satu titik saja. Dan satu titik itu adalah la ilaha illallah. Jadi satu titik la ilaha illallah itu neraka tidak bisa membakar. Cuman ya gitu, gosong. Nah, kita kan jangan sampai gosong, Pak. Kita ini tetap semoga masuk surga tanpa gosong, tanpa masuk neraka insyaallah, mudah-mudahan. Amin Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Yang pasti orang sholat tasbih itu memperberat timbangan, karena tasbih itu berat timbangannya di sisi Allah, ditambah kalimat la ilaha illallahnya. Karena dalam sholat tasbih itu tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu makanya itu berat. Nah, orang kalau berat timbangannya kan ada rumus di surah Al-Qari'ah, Pak. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nggih ngoten. Saya kira itu nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih cukup nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.